Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kawan sekalian yang sangat kami banggakan, akan peserta khusus Pembina Pramuka Mahir tingkat dasar yang berbahagia. Terlebih dulu tentunya kita bersyukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan berkat dan rahmat-Nya kita sehat, kita selamat dapat berhimpun di tempat ini dalam rangka kegiatan kursus Pembina Pramuka Mahir tingkat dasar yang disingkat KMD yang diselenggarakan oleh UNP Kota Kediri. Kakak sekalian, jadi kakak sekalian sebagai peserta khusus di sini nanti akan diantarkan oleh kakak-kakak pelatih untuk menjadi seorang pembina pramuka. Namun masih seorang pembina pramuka tingkat dasar, karena setelah itu nanti masih ada kursus berikutnya atau selanjutnya, yaitu kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan. Kakak sekalian, sebagai materi kursus yang awal yang perlu disampaikan dan yang perlu kakak pahami adalah apa yang disebut dengan fundamental gerakan pramuka. Intinya itu merupakan hal yang fundamental di dalam gerakan pramuka, hal yang penting. Inti dari kegiatan kepramukaan itu berada pada fundamental gerakan pramuka itu. Kakak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa sering dalam kehidupan atau pergaulan sehari-hari kita katakanlah dirancaukan atau ada pengertian tumpang tindih dalam hubungannya dengan gerakan pramuka. Maka kakak sebagai seorang pembina pramuka nanti harus bisa menjelaskan mana yang betul atau bagaimana betulnya hal yang terjadi kerancauan di dalam pergaulan sehari-hari. Yang saya maksud, yang sering dirancaukan itu ada antara gerakan pramuka, pendidikan kepramukaan, dan pramuka. Jadi sebagai pembina pramuka nantinya kakak harus bisa menjelaskan tiga hal itu. Yang pada garis besarnya gerakan pramuka itu adalah nama organisasi pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga dengan menggunakan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode kepramukaan yang biasa atau sering disingkat PD dan NK, prinsip dasar dan metode kepramukaan. Dua prinsip ini, dua hal ini hal yang sangat pokok, yang mendasar, yang itu merupakan inti dari gerakan pramuka, yang membedakan antara gerakan pramuka dengan lembaga pendidikan yang lain. Itu terletak berada pada prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Nanti untuk prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan itu di belakang secara khusus akan disampaikan oleh kakak yang lain. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan kepramukaan
atau yang kadang-kadang disingkat saja menjadi kepramukaan. Apa itu kepramukaan? Kepramukaan adalah nama kegiatan anggota gerakan pramuka. Jadi kegiatannya apakah itu mulai dari upacara bendera, menerima keterampilan, kemudian baris-baris dan sebagainya. Semua kegiatan anggota pramuka itu disebut kepramukaan atau biasa juga disebut pendidikan kepramukaan. Kemudian yang ketiga adalah pramuka. Pramuka adalah anggota gerakan pramuka itu sendiri yang terdiri dari anggota muda. Anggota muda itu di sana ada siaga, penggalan, penegak, dan pandega. Kemudian anggota gerakan pramuka yang kedua adalah anggota dewasa, yaitu pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka, dan instruktur saka, serta pimpinan saka, andalan, pembantu andalan, anggota mudi, dan staf karyawan. Jadi itu pengertian sementara yang kakak harus bisa menjelaskan perbedaan antara gerakan pramuka, pramuka, dan kepramukaan. Selanjutnya kakak, itu 3 materi pokok yang perlu kami ulas di sini. Mari kita lihat satu persatu dari gerakan pramuka itu, kemudian anggota gerakan pramuka, lalu kepramukaan atau dibalik kepramukaan yang dulu, lalu anggota gerakan pramuka itu. Kita mulai, yang pertama adalah gerakan pramuka. Tadi di depan disebutkan gerakan pramuka adalah organisasinya. Jadi organisasi ini bernama Gerakan Pramuka, yaitu Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana. Lengkapnya itu, atau biasa kita menyebut singkat saja Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka itu sebagai organisasi ditetapkan dengan keputusan Presiden RI, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961. Kakak sekalian, gerakan pramuka mempunyai tujuan. Jadi kakak nanti sebagai pembina pramuka itu yang akan mengantarkan anggota muda tadi dibawa kemana, untuk menjadi apa dan sebagainya. Itu dapat kita lihat dari tujuan gerakan pramuka. Secara umum tujuan gerakan pramuka adalah mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi manusia yang berwatak atau berkarakter, berkepribadian, dan berbudi pekerti luhur, yang tinggi moral, spiritual, kuat mental, sosial, intelektual, emosional, dan fisiknya, tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya, kuat dan sehat jasmaninya. Jadi adik-adik nanti atau para anggota muda nanti diarahkan atau dibawa, diantarkan untuk menjadi orang yang pertama itu. Yang kedua secara pribadi itu, yang kedua anggota muda tadi atau yang kita sebut biasanya dengan anak-anak atau adik-adik adalah dibawa atau diarahkan mereka menjadi warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna
yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Itu garis besarnya tujuan Gerakan Pramuka. Kemudian sebagai organisasi, Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok, tugas sebagai organisasi, yaitu Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik dan sanggup bertanggung jawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan. Itu tugas Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang tujuannya tadi sudah disebutkan di atas. Kakak sekalian, mari kita selingi dengan tepuk pramuka. Kita lanjutkan sifat Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka berbeda dengan organisasi yang lain, mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, Gerakan Pramuka adalah organisasi gerakan kepanduan nasional sebagai lembaga pendidikan non-formal. Kami selalu dunia kakak sekalian. Saya ulangi, Gerakan Pramuka adalah organisasi gerakan kepanduan nasional sebagai lembaga pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Jadi bersama-sama berdampingan dengan dua lembaga pendidikan yang lain, kan ada pendidikan formal, yaitu di sekolah-sekolah, ada pendidikan informal dalam keluarga, dan pramuka adalah di antara keduanya, yaitu non formal antara sekolah dan antara keluarga. Sehingga disebut pendidikan pramuka itu merupakan suplemen atau merupakan pelengkap dari pendidikan di sekolah dan di keluarga yang mungkin di dua lembaga itu belum disinggung atau belum disampaikan. Selanjutnya yang kedua adalah Gerakan Pramuka itu organisasi pendidikan yang anggotanya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Sukarela artinya kalau sudah masuk menjadi anggota pramuka itu dengan sukarela yang mengucapkan kode kehormatan Gerakan Pramuka. Dengan sukarela, dengan senang hati, tanpa dipaksa oleh orang lain, ia mengucapkan Trisatya dan Dharma Pramuka untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat Gerakan Pramuka berikutnya tidak membedakan suku. Semua suku yang ada di Indonesia boleh menjadi anggota pramuka, ras, golongan, dan agama. Sehingga di Gerakan Pramuka itu ada anak-anak yang beragama Islam, anak-anak yang beragama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan lainnya. Mereka di Gerakan Pramuka atau dalam kepramukaan diajak berlatih, diajak bergiat secara bersama-sama, tidak dibedakan antara suku yang ini dengan suku yang itu, antara agama ini dengan agama itu. Berikutnya yang ketiga, Gerakan Pramuka bukan organisasi kekuatan sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik. Artinya bukan bagian dari organisasi politik yang ada. Maaf, bukan bagian dari PDI, bukan bagian dari PKS, bukan bagian dari PKB. Tapi tahu tentang itu boleh, dan ia boleh juga menjadi anggota organisasi politik itu, tetapi secara pribadi. Kalau yang menjadi anggota organisasi tertentu dalam organisasi politik, ia bukan berangkat atas nama atau dari Gerakan Pramuka. Dan kemudian yang keempat,
Gerakan Pramuka ikut serta membantu masyarakat dalam melaksanakan pendidikan bagi kaum muda, khususnya pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Serta yang kelima, Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggota untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pembina Pramuka harus tahu sifat-sifat ini di lapangan dalam kegiatan harus dilaksanakan, sehingga dalam kegiatan umpamanya bagi yang muslim waktunya sholat harus diajak, ditingkatkan keimanannya, ibadahnya diajak untuk beribadah. Sementara bagi yang non muslim diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan atau tuntunan agama yang dibalunya secara jelas. Kakak sekalian, sebagai seorang pembina Pramuka harus tahu tentang sejarah Gerakan Pramuka. Kita kalau berbicara tentang sejarah ya sangat panjang dan sangat luas. Tetapi kita ambil poin-poinnya saja, kakak. Setuju saja kakak ya? Kita ambil poin-poinnya saja. Nanti secara mendetail, secara mendalam, kakak bisa membaca pada buku sumber yang Anda miliki, kakak miliki, atau di tempat-tempat yang ada untuk itu. Sejarah Gerakan Pramuka secara singkat diawali tahun 1908. Mayor Jenderal Robert Baden-Powell melancarkan gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk anak-anak Inggris. Jadi ide ini muncul dari Inggris atau kerajaan Inggris. Kerajaan adalah ya Inggris itu ya, bukan republik, tetapi kerajaan. Biasa disebut dengan Baden-Powell melancarkan gagasan itu. Ia pernah bertugas di Afrika, ia pernah mengumpulkan, menghimpun anak-anak muda, dan pengalamannya dalam menghimpun kegiatan anak muda di Afrika itu beliau tulis dalam suatu bukunya yang berjudul Scouting for Boys. Scout itu pandu, for boys, jadi membantu anak muda begitu. Itu ditulis dalam buku itu pengalaman Baden-Powell pada waktu membina atau mengajak bergiat adik-adik remaja, kegiatannya apa saja, tontonan apa saja di buku itu diceritakan. Rupanya gagasan yang ditulis oleh Baden-Powell maupun yang diceritakan ini mendapat sambutan yang baik atau dinilai cemerlang dan menarik. Karena itu tidak aneh dan tidak ajaib atau tidak mustahil negara-negara yang lain di Eropa sana ikut-ikut pendidikan kepanduan atau kepramukaan atau scout. Nah, pada waktu itu termasuk Belanda, kerajaan Belanda, juga kerajaan Belanda yang waktu itu menjajah Nusantara atau Indonesia, rupanya membawa kepanduan dari Inggris itu ke Indonesia. Belanda mendirikan apa yang disebut dengan bahasa Belanda itu Nederland Indische Padvinders Vereniging, disingkat NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Indonesia. Kalau kita lihat namanya, jadi ini organisasi ini Nederland Indische Padvinders Vereniging ini waktu itu masih terbatas untuk menghimpun pandu-pandu Hindia Belanda, anak-anaknya Belanda, anak-anak pribumi, anak-anak orang Indonesia agak dipersulit untuk masuk di situ. Karena untuk masuk menjadi Nederland Indische Padvinders Vereniging tidak bisa atau ada kesulitan, maka para pemimpin-pemimpin gerakan nasional
membentuk organisasi kepanduan Indonesia. Bermunculan pandu-pandu yang didirikan oleh kaum pergerakan Republik Indonesia. Yang terkenal waktu itu umpamanya mungkin yang agak aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan, ada Pandu Awe, ada Pandu Ansor, ada Pandu Jawa, ada Pandu Siap, itu Serikat Islam, itu serikat yang didirikan oleh Serikat Islam. Jadi banyak bermunculan, mereka mendirikan kepanduan yang sesuai dengan keinginan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Karena masuk pandu atau kepanduan yang didirikan oleh Belanda ada kesulitan, maka mendirikan kepanduan sendiri. Supaya tidak berbau kebaratan, perlu kami sampaikan di sini ada tokoh yang supaya tidak ke Belanda-Belandaan atau ke barat-baratan, mengubah nama Pathfinder itu menjadi pandu atau kepanduan. Tokoh tersebut ialah Haji, siapa kakak? Ada yang tahu? Tokoh tersebut adalah Haji Agus Salim yang memberikan pandu di Indonesia. Perjalanan sejarah tanggal 28 Oktober 1928 terjadi Sumpah Pemuda di Yogyakarta. Dalam Sumpah Pemuda itu para pemuda berikrar yang terkenal dengan Sumpah Pemuda, dengan kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Rupanya Sumpah Pemuda itu rasa patriotisme, nasionalismenya menjadi semakin kental. Mereka sudah melupakan, sudah meninggalkan rasa-rasa kedaerahan, sifat-sifat kesukuan dan sebagainya. Mereka berjanji bersatu semuanya Indonesia, bertumpah darah, bertanah air dan berbahasa yang satu, bangsa bahasa tanah air Indonesia. Rupanya hasil dari atau keputusan Sumpah Pemuda itu juga mengilhami, memotivasi kepada kaum pergerakan terutama yang ada di kepanduan. Jadi itu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 telah menjiwai gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk bergerak maju. Karena sesuai dengan situasi dan kondisinya, ya dibawa anggota-anggota dibawa diajak untuk tujuan yang satu, karena kita masih dalam suasana keadaan dijajah. Bagaimana kita bisa lepas dari penjajahan itu, lepas dari penjajahan. Terjadi kemudian saya selipkan di situ ada perang atau masa pendudukan Jepang, gerakan kepanduan dilarang ya. 42 sampai 45, 42 Jepang masuk Indonesia. 45 karena sangat kehati-hatiannya waktu itu ada perang dunia kedua, Jepang memusuh atau melawan tentara sekutu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dari kaum pergerakan bangsa Indonesia. Gerakan pramuka atau gerakan kepanduan dilarang, tidak boleh. Jadi pada masa perang dunia kedua atau masa pendudukan Jepang ini, pendudukan Jepang, pramuka atau gerakan pramuka berhenti. Nah, di mana orang-orang pramuka? Orang-orang pramuka karena dilarang dalam organisasi yang resmi dan gerakan pramuka, mereka lari atau mereka bergabung dalam organisasi yang dibentuk oleh Jepang, masuk dalam Seinendan, Keibudan, masuk dalam peta, di mana ada kesempatan digunakan untuk berjuang. Di situ juga para pendiri atau tokoh panduan masuk di organisasi yang dibentuk oleh Jepang itu. Kemudian
pada zaman kemerdekaan 17 Agustus 45 Indonesia merdeka. Pramuka rupanya masih pada pengaruh Jepang masih terasa. Namun setelah merdeka, dalam sejarah pemerintahan Indonesia itu ada masa liberal. Masa liberal itu masa yang sedikit longgar, ada masa kebebasan, yaitu masa pemerintahan liberal. Karena ada kebebasan sedikit longgar, maka masa itu zaman itu muncul lagi organisasi-organisasi kepanduan. Bahkan muncul sangat banyak. Menjelang tahun 1961, kepanduan Indonesia terpecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan. Jadi sangat banyak sekali. Jadi banyak sekali, 100 lebih. Pada masa pemerintahan liberal ini bermunculan lagi organisasi-organisasi kepanduan. Menjelang tahun 61, kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan. Tentu saja ini berpengaruh tidak baik bagi kepanduan Indonesia. Suatu keadaan yang melemahkan nilai persatuan dari gerakan kepanduan Indonesia yang jumlahnya berapa tadi? Lebih dari 100 organisasi kepanduan. Kondisi lemah semacam ini atau kondisi lemah gerakan kepanduan Indonesia dimanfaatkan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa gerakan kepanduan Indonesia menjadi pionir muda seperti yang terdapat di negara-negara komunis. Jadi di bawah anggota Pramuka menjadi komunis itu ya pembuka atau yang di depan pelopor. Jadi anak-anak muda yang ada di Pramuka dijadikan pionir oleh orang komunis seperti di negara-negara komunis. Situasi semacam itu rupanya tidak menguntungkan, bahkan melemahkan gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka menjadi semakin lemah, terpecah belah dalam beberapa gerakan Pramuka yang berafiliasi atau cenderung bergabung berada di bawah organisasi politik tertentu. Itu situasi semacam demikian menjadi bahan pemikiran para tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh gerakan Pramuka. Akhirnya untuk menjaga keutuhan dan kesatuan gerakan Pramuka khususnya Indonesia pada umumnya, maka keluarlah Kepres Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 61 tentang gerakan Pramuka tanggal 20 Mei tahun 1961 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Juni 1961 yang ditandatangani oleh Insinyur Juanda. Mungkin ada yang bertanya, mengapa yang menandatangani Kepres Keputusan Presiden itu kok Insinyur Juanda? Presiden di mana? Apa tidak setuju dengan itu? Perlu diketahui, Presiden waktu itu berada di Jepang dan sebagai pejabat Presiden adalah Insinyur Juanda. Maka Kepres itu ditandatangani oleh Insinyur Juanda. Kakak sekalian, halo kakak-kakak, masih mengikuti suara saya? Tepuk Pramuka, tepuk Tunggal, tepuk Ganda. Terima kasih, masih semangat ya. Kakak, dengan Kepres nomor 238 1961 itu, maka itu sebagai tonggak sejarah. Hari itu ditetapkan sebagai hari berdirinya gerakan Pramuka di Indonesia. Kita ikuti saja uraian berikutnya. Penyelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia ditugaskan pada perkumpulan gerakan Pramuka. Jadi itu isi Kepres 238 tahun 61. Ada 3 poin yang utama. 1.
bahwa penyelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan gerakan pramuka. Jadi gerakan-gerakan yang lain, organisasi pemuda lain tidak diperdulikan menurut Kepres ini menyelenggarakan pendidikan kepanduan Indonesia atau kepramukaan. Semuanya harus ditangani dan ditugaskan kepada gerakan pramuka. Nomor satu, otomatis jadi kalau waktu itu masih banyak organisasi-organisasi kepanduan Indonesia, Pandu Islam Indonesia, Pandu Jawa dan sebagainya, Pandu Kristen, Pandu dan sebagainya itu banyak sekali. Maka dengan adanya Kepres ini, Pandu itu sudah tidak menangani lagi gerakan atau kegiatan anak-anak dan pemuda Indonesia, melainkan yang menanganinya adalah gerakan pramuka. Dua, di seluruh wilayah RI, di seluruh wilayah Republik Indonesia, perkumpulan gerakan pramuka adalah satu-satunya badan yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepanduan. Jadi jelas yang hanya boleh pendidikan kepanduan hanyalah gerakan pramuka. Kalau di situ disebutkan satu-satunya itu artinya tidak ada yang lain. Jadi satu-satunya. Kemudian badan-badan lain yang sama sifatnya atau yang menyerupai perkumpulan gerakan pramuka dilarang adanya. Dan jelas seperti biasa. Jadi itu inti tiga inti dari isi Kepres Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961. Sekalian, kemudian perjalanan berikutnya gerakan pramuka jalan terus, namun jalannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang bagus, kadang-kadang melemah dan sebagainya. Ketika suatu saat gerakan pramuka dinilai agak kendor, agak lemah, alhamdulillah Mabinas waktu itu yaitu kakak Presiden Republik Indonesia sebagai Mabinas, kakak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan apa yang disebut dengan revitalisasi gerakan pramuka. Itu dilontarkan pada saat pembukaan Jambore Nasional di Jatinangor, Jawa Barat. Jadi Presiden selaku Kama Dinas waktu itu melontarkan untuk menghidupkan kembali, untuk menegakkan kembali, untuk menghiaskan kembali, untuk menyemangati kembali. Tapi tentang gerakan pramuka, maka dilontarkan apa yang disebut dengan revitalisasi. Hasil dari revitalisasi diantaranya alhamdulillah keberadaan gerakan pramuka menjadi semakin kuat dengan keluarnya, dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Undang-undang itu disahkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 oleh Presiden RI, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya dengan keluarnya atau disahkannya undang-undang ini, keberadaan organisasi gerakan pramuka menjadi semakin kuat, menjadi semakin kokoh karena punya payung hukum yang sangat kuat yang berupa undang-undang. Kita tahu kalau namanya undang-undang itu disahkan bersama, disetujui antara DPR dan Presiden. Kalau itu disetujui oleh DPR, berarti undang-undang gerakan pramuka yang di dalamnya tentang keberadaan gerakan pramuka, adanya gerakan pramuka itu adalah atas kehendak, atas keinginan rakyat. Sekalian, undang-undang nomor 21, undang-undang RI nomor 12 tahun 2010 berjalan terus, kehidupan pramuka menjadi semakin terasa, semakin naik, semakin bagus, dan
kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang nanti akan dibicarakan sendiri pada proses tertentu. Yang berlaku sekarang adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga nomor 07 garis miring Munas garis miring 2018 hasil Munas di Kendari 28 September 2020. Di ADART inilah diatur nama berapa muka, kapan pramuka itu dilaksanakan, fungsinya berapa sekali dalam berapa tahun dan sebagainya. Semuanya ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena itu kakak-kakak saudara pembina nanti dalam bergerak itu selalu berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tentunya tidak menggunakan aturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2007. Nah, sudah kita bicarakan yang pertama pendidikan kepramukaan. Yang pertama maaf gerakan pramuka sudah kita bicarakan. Mari sekarang kita masuk kepada kepramukaan atau pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan atau kepramukaan itu tadi sudah kita singgung di depan tadi. Tentunya kakak pastinya kalau lupa nanti kita kembali catatannya bahwa itu ada pendidikan yang berada di luar pendidikan sekolah dan di luar pendidikan keluarga. Jadi yang saling melengkapi antara atau di antara dua pendidikan yang ada itu. Bagaimana pendidikan kepramukaan atau kepramukaan itu dilaksanakan? Harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Artinya kakak-kakak sebagai pembina nanti yang akan membina, mengajak adik-adik untuk berlatih, membina adik-adik untuk berlatih. Kegiatannya kepramukaan itu atau kepramukaan itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Satu, harus praktis. Artinya berhubungan dengan kepentingan adik-adik sehari-hari. Kalau adik-adik itu masih belajar, membantu belajarnya. Adik-adik itu sukanya bermain, maka ya sebagai kegiatan juga banyak pengalaman-pengalaman dari bermain itu. Kemudian yang kedua harus menantang. Menantang itu harus ada hal-hal yang bisa diatasi, ada kesulitan yang bagaimana keluar dari kesulitan atau tantangan itu. Umpamanya namanya menantang itu untuk adik-adik kecil pada waktu pertama latihan, maka dia ditantang untuk berani memanggil kakaknya atau tidak ada temannya yang lain. Maka kakak pembina mengambil pesertanya, Anda ini coba panggil teman-temanmu itu siapa sudah kamu apa. Anak yang akan lakukan itu berarti dia harus mengatasi tantangan, menantang, berani memanggil teman-teman. Kemudian berikutnya, kegiatan dilaksanakan di alam terbuka. Jadi kegiatan terbuka jangan dilaksanakan di ruangan, di kelas, tetapi harus di alam terbuka, dibawa ke taman, dibawa ke kebun, jalan-jalan, di bibir sungai dan sebagainya. Alam terbuka itu merupakan anak-anak dikenalkan itu semuanya adalah merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Berikutnya, kegiatan kepramukaan dilakukan harus menarik. Maksudnya menarik itu anak-anak yang menjadi tertarik. Kalau diadakan iman, artinya janganlah pendidikan atau kegiatan itu hanya dari itu ke situ saja, tapi harus bervariasi. Kalau hanya itu saja, maka anak akhirnya jenuh. Kak itu yang disampaikan paling nanti yang hanya menyanyi, hanya tentu saja. Ya boleh saja kita menyampaikan kepada adik-adik, anak-anak harus biasa menari, menyanyi, bertepuk. Namun ingat, menari, menyanyi, dan bertepuk itu bukan tujuannya, tetapi itu adalah alat saja. Mungkin selingan dan sebagainya. Jadi supaya menarik, maka kegiatan harus berganti-ganti, bervariasi. Untuk ini supaya kakak punya materi yang beraneka ragam, kakak
pembina punya materi yang banyak, kakak harus sering banyak membaca, bertemu dengan kakak pembina yang lain, ikut kegiatan-kegiatan pertemuan dan sebagainya. Kemudian syarat kegiatan kepramukaan berikutnya adalah menyenangkan, anak senang, anak terhibur, anak marem. Kalau anak marem, senang, terhibur dengan kegiatan itu, mesti menunggu-nunggu kapan latihan lagi. Dirasakan kalau jaraknya itu 1 minggu, dirasakan kok lama sekali ya, kapan kak? Kalau bertemu pembinanya, kapan kak kita latihan lagi dan seperti itu. Kalau ia bertemu dengan kakak pembinanya, nolak atau apa namanya itu, tidak perhatikan itu apa namanya, cuek, berarti itu tidak menyenangkan. Dan sebagai itu pula yang harus diperhatikan adalah teratur. Teratur itu artinya ya ada latihan minggu ini, ada latihan bulan ini, ada latihan semester ini. Jadi kakak punya rencana kapan kita mengadakan latihan. Terarah itu ada arahnya, menuju arah, menuju sasaran, atau menuju tujuan. Kita berdiam dalam kegiatan bukan tanpa arah, bukan tanpa tujuan. Pada garis besarnya tadi tidak disebutkan di atas, tadi tujuannya adalah membentuk karakter, membentuk rasa kebangsaan, nasionalisme, dan membekali mereka punya keterampilan hidup. Di arahnya ke sana. Dan semuanya tadi sudah kita singgung di alam terbuka tadi dilaksanakan di luar sekolah dan di luar keluarga. Itulah kakak. Jadi seandainya kakak melakukan kegiatan untuk ADG itu di ruangan, apalagi ADG diberi fotokopian lalu disuruh mencatat, itu merupakan kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang tidak dapat pokoknya itu. Jadi harus kemarin bisa kebangsaan. Jadi kegiatan tadi di alam terbuka dan sebagainya tadi, semuanya itu ada garis besarnya, tujuannya adalah ada tiga ini tidak boleh dipisahkan. 3 ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan yang satu menggunakan yang lain atau menggunakan yang satu meninggalkan 2 yang lain. Tetapi ketiga-tiganya secara serempak dan secara bersama-sama harus ditanamkan, dididikkan kepada peserta didik. Apa itu? Satu karakter, supaya adik itu punya karakter, punya otak, punya tabiat, punya kepribadian yang berakal mulia, jujur, taat, patuh, disiplin. Itu karakternya. Yang kedua, tujuan kepramukaan adalah kebangsaan, nasionalisme. Mereka ditanamkan untuk senang kepada bangsa dan negara Indonesia, cinta tanah air, cinta budi Indonesia, cinta akan tokoh-tokoh atau pahlawan nasional. Kalau disebut nama Indonesia itu bangga artinya, bangga. Umpamanya dalam event-event kejuaraan seperti yang baru saja terjadi, mungkin kakak yang kemarin olahraga menyaksikan event bulu tangkis di Thailand terbuka, Indonesia bisa menyambut satu kejuaraan. Kita bangga itu, bangsa bisa berkibar. Kita melihat sang merah putih berkibar, kita bangga. Bahkan yang jiwa rasa nasionalismenya tinggi, kita melihat sang merah putih berkibar di negara lain, kita akan apa itu, bahkan kita itu merinding atau gimana itu di bulu kuduk, itu rasa nasionalisme. Kemudian yang ketiga adalah yang kita tanamkan, tujuannya adalah anak-anak memiliki keterampilan. Bukan keterampilan, terutama keterampilan hidup, sehingga bisa hidup mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Tadi saya katakan, ini harus dilaksanakan secara serempak. Tidak boleh mengambil yang satu, meninggalkan 2 yang lain, atau mengambil yang 2, meninggalkan yang satu. Tidak boleh. Ketika
ketiga-tiganya harus ditambahkan. Mengapa tidak? Mengapa begitu? Sebab kalau salah satu ditinggalkan, umpamanya kepada anak-anak nasionalismenya sudah tinggi, punya keterampilan hidup, bisa kalau sekarang bisa ilmu komputer dan sebagainya. Tetapi kalau karakternya jelek, rasa takut kepada Tuhan tidak ada, rasa disiplin tidak ada, rasa dapat dipercaya tidak ada, maka keterampilan yang dia miliki itu akan digunakan untuk hal-hal yang jelek. Dia pintar, tetapi jangan-jangan menjadi penipu. Dia pintar kalau yang menjadi suatu karyawan dia akan korupsi dan sebagainya. Begitu pula sebaliknya, dia punya keterampilan, dia punya karakter, tetapi nasionalismenya tidak ada, rasa cinta tanah air tidak ada, rasa bangga kepada bangsa Indonesia tidak ada. Akhirnya karena tidak cinta kepada tanah air, bisa jadi terorisme. Ini jangan sampai terjadi. Karena itu kakak sebagai pembina ketiga-tiganya itu berjalan bersama. Selanjutnya kakak dalam menjalankan kegiatan harus selalu berpegang kepada sendi atau tokoh guru pendidikan. Ada 5 tokoh guru pendidikan itu. 1, belajar mengetahui, banyak pengetahuan untuk bekerja. Belajar kedua punya keterampilan, yang 7 punya keterampilan untuk keterampilan hidup. Belajar hidup bermasyarakat, learning to live together, artinya bisa bergaul, bisa bersikap dengan atau kepada orang lebih tua, bisa menghargai orang lain, bisa berhadapan dengan orang yang punya keyakinan yang berbeda. Itu belajar hidup bermasyarakat. Dan belajar menjadi seseorang, learning to be, menjadi orang yang berkepribadian yang utuh. Nah, sekalian itu studi. Sekarang pilarnya. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan, kakak harus selalu berpegang kepada 3 pilar pendidikan kepramukaan. 1, modern, 2, asas manfaat, dan 3, asas taat pada kode kehormatan. Modern tidak ketinggalan zaman. Kalau sekarang zamannya modelnya anak-anak studi IT, ya kita bahwa mereka dengan menggunakan itu alat-alat itu pembina jangan sampai ketinggalan. Yang sudah ketinggalan mungkin yang sudah tua-tua ini mungkin belajar IT itu agak kejujuran, namun sebenarnya tidak harus tetap belajar. Modern selalu memberi perkembangan. 2, asas manfaat ada gunanya bagi peserta didik, dan ketiga asas taat kehormatan harus berpegang kepada kode kehormatan itu setia dan hormat kepada kita. Selanjutnya ini masing-masing sudah kita bicarakan. Yang 1 gerakan pramuka, yang 2 kepramukaan dan bisa kita bicarakan. Yang ketiga adalah anggota pramuka atau pramuka saja. Pramuka atau itu adalah anggota gerakan pramuka. Anggota gerakan pramuka itu orang-orang person yang ada di dalamnya. Itu dibagi menjadi 2. Ada anggota muda dan ada anggota dewasa. Kita mulai dari anggota muda. Anggota muda itu disediakan atau dibagi menurut usianya, bukan menurut pendidikannya, bukan menurut kepandaiannya atau IQ-nya, tetapi berdasarkan usianya. Untuk yang paling kecil adalah usia 7 sampai 10 tahun itu siaga. Sekarang sedang dites untuk anggota sebelum siaga yang namanya ya prasiaga, yang nanti anggotanya peserta didiknya adalah adik-adik yang belajar di TK, adik-adik yang belajar di PAUD, kelompok belajar dan sebagainya. Kemudian usia 11-15 tahun anggota pramuka yang kedua adalah penggalan, umurnya 11-15. Kemudian pekerja usia 16-20 dan pandika usia 31 sampai 25 tahun. Karena di sini kursus ini adalah kursus untuk golongan pembina, penggalan dan penegak. Jadi kakak nanti
kalau sudah lulus, mudah-mudahan lulus menjadi pembina yang golongan siaga akan membina adik-adik anak-anak yang usianya 7 sampai 10 tahun atau mungkin sebelum itu bagi siaga, dan yang golongan 11 akan membina adik-adik usia 13 tahun. Kemudian untuk anggota dewasa itu ialah siapa yang menjadi anggota dewasa? Ialah pembina pramuka, seperti kakak ini calon pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka. Pelatih itu pembina pramuka yang sudah lulus kursus pelatih. Kalau pembina itu membina peserta didik, kalau pelatih seperti kakak yang menyanyikan materi di kursus ini, itu tugasnya pelatih pembina pramuka. Nah, sudah dewasa, kemudian instruktur kakak, pimpinan kakak, andalan, pembantu andalan, anggota MABI itu yang lagi ya, maaf betul tulisnya anggota MABI, majelis pembimbing, dan tetap karyawan pelatih. Itu anggota dewasa. Karena kiranya itulah yang sekelumit yang kami sampaikan tentang fundamental kepramukaan yang kami membatasi diri dalam hal gerakan pramuka, kepramukaan. Kami singgung sedikit tentang undang-undang sejarahnya, undang-undang nomor 12 tahun 2010, kemudian anggaran dasar. Sedikit kakak bisa mengembangkan sendiri, kesempatan untuk mengembangkan masih banyak, alat untuk itu, media untuk itu sudah banyak. Kakak jangan puas hanya menerima dari saya saja. Mungkin begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Tentu saja nanti ada tugas yang akan kami sampaikan, akan muncul tugas mohon nanti diselesaikan. Kalau sudah selesai, diserahkan ke pelatih pendampingnya masing-masing, yang dari pelatih pendamping kakak sekalian akan dituliskan kepada kakak penyaji. Kalau fundamental ini nanti akan diserahkan kepada saya untuk saya proses selanjutnya masuk ke dalam daftar nilai, yang dari daftar nilai itu nanti kakak tim teknis akan mengolah apakah kakak berhasil atau ada tugas lain yang harus diselesaikan. Mungkin begitu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam.